Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu untuk dengar-dengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau bangunkan kami di hari yang baru. Kami percaya ada maksud Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga merasakan penyertaan Tuhan. Hari demi hari Engkau berikan hari yang baru buat kami. Itu bukti kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mari Bapa, bukakan hati kami. Singkapkan pikiran dan roh kami Tuhan. Agar kami boleh bersyukur senantiasa dalam setiap saat. Dalam menerima hari-hari yang baru ini Tuhan. Dan boleh menyikapinya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hal pikiran dan tindakan kami. Beracarlah Engkau Bapa seluas-luasnya dalam hati roh kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul kita pada renungan di hari ini adalah ketekunan membawa berkat. Ketekunan membawa berkat. Landasan firman Tuhan diambil dari Yakobus 5 ayat 7-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Helen sering dikenal sebagai pembuat kue dengan nama Helen Bakery. Dia adalah seorang pembuat kue atau bakery terkenal. Tetapi tahukah saudara bahwa hidupnya dahulu cukup banyak mengalami pencobaan dan penderitaan. Namun ia tetap bertahan dan bertekun di dalam penderitaannya. Pada saat anak-anaknya masih kecil, dia telah ditinggal oleh suaminya. Dan anak-anaknya yang kecil itu salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus. Helen hanya mengandalkan uang pensiun dari suaminya. Tetapi ia tetap bertahan, bersabar, bertekun di dalam penderitaannya. Dan saat ini ia sukses di usaha bakery-nya, serta anak-anaknya menunjukkan prestasi di sekolahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesabaran, ketekunan, itulah dasar daripada iman. Memang pencobaan dan penderitaan yang dialami Helen sangat berat. Tetapi dia menjalaninya dengan ketekunan dan tetap selalu ceria dalam hidupnya. Tuhan tidak meninggalkan dia. Demikian juga yang dialami oleh Ayub. Seorang yang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobainya dengan sangat berat. Harta kekayaannya hilang dalam sekejap. 10 anaknya, laki-laki dan perempuan, tewas dalam waktu bersamaan di dalam pesta. Tubuhnya penuh dengan penyakit, bahkan bau.
banyak orang yang tidak mau mendekatinya. Bahkan istrinya berbalik melawannya dan menyuruhnya untuk menghina Tuhannya dan meninggalkan Tuhannya. Serta sahabat-sahabatnya menuduh bahwa penderitaan yang dia alami itu karena dosa dia. Namun Ayub tetap bertahan dan setia kepada Tuhan. Jangankan dia tinggalkan Tuhannya, untuk mengutuki Tuhannya pun dia tidak mau. Karena dia sadar bahwa ia sudah menerima yang baik daripada Tuhan selama ini. Masakan dia tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhannya? Masakan hanya dengan menderita dia harus meninggalkan Tuhannya? Itu pernyataan iman Ayub. Namun akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan setelah selesai menjalani pencobaan yang berat itu. Dia mampu melewati masa-masa susah itu. Dia mampu bertahan dan setia, tidak meninggalkan Tuhannya. Mensyukuri keadaan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Demikian juga yang dilakukan oleh Helen, sang pembuat kue tersebut. Orang-orang yang telah bertekun di dalam iman, seperti halnya Ayub, sekalipun berat menghadapi berbagai macam pencobaan dan penderitaan, mereka akan tetap bisa mengucap syukur. Mereka tetap bisa mengucap syukur karena mereka merasakan di dalam langkah-langkah kehidupan mereka itu, mereka merasakan Tuhan beserta dengan mereka. Bapak, Ibu sekalian, cukup berbeda dengan orang ya. Orang lain mungkin ada yang sudah berkelimpahan, sudah diberkati dengan kelimpahan rohani ataupun jasmani, tetapi lupa atau sulit untuk mengucap syukur. Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar dan mengucap syukur dalam segala hal. Yesaya 43 ayat 2 dikatakan sebagai janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya di dalam Dia. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kuasa, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Pada waktu air datang, engkau boleh kena basah tetapi engkau tidak akan dihanyutkan. Pada waktu ada api dalam hidupmu, kau boleh merasakan panas tetapi engkau tidak dihanguskan. Itu janji Tuhan kepadamu. Barang siapa orang yang bersabar, orang yang bersyukur dan setia kepada Tuhan, janji Tuhan akan menyelamatkan dia. Engkau tidak akan dihanyutkan oleh air dan engkau tidak dihanguskan oleh api. Itulah janji Tuhan dalam firman-Nya. Jika kita mengaminkan itu dalam hidup kita, maka kita akan mempunyai harapan selalu dalam hidup ini. Sampai kita mengakhiri pertandingan hidup di dunia yang sementara ini. Menuju kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Karena itu janganlah pernah putus asa ketika kita menghadapi pencobaan dan penderitaan apapun. Sebaliknya belajarlah untuk bertekun di dalamnya. Sebab Tuhan itu baik dan penuh belas kasihan. Dia tidak akan membiarkan hidup kita di dalam penderitaan terus-menerus. Ia akan menolong kita jika kita bertekun menghadapi penderitaan kita. Yang masalahnya kadang-kadang kita tinggal selangkah saja untuk bertekun, tetapi kita putus asa atau lari kepada yang lain. Oleh sebab itu jangan lakukan itu, jangan berhenti, terus bertekun dan berpengharapan, bersabar dan bersyukur di dalam Tuhan. Apapun masalahmu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Apapun persoalan Anda, dimanapun Anda berada, tetaplah bersabar, bertekun dan berharapan pada Tuhan. Janji Tuhan buat orang-orang yang setia kepadanya, Dia akan turun tangan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.